Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Apa kabar semua? Jumat 15 Januari 2021, kita kembali lagi menuju zona sirkuit MotoGP Mandalika untuk memantau progres perkembangan terkini di pencapaian hari ini. Kita berada di trek lurus seperti biasa, dan kita melihat ke arah kanan di sini dari sisi dari trek service road sebelah kanan masih pemantapan untuk lapisan subbase. Selain juga ada tambahan untuk timbunan dari gravel di area gravel bed di sebelah kanan dari track lane di sini. Bisa kita pantau timbunannya ditambah. Saya terangkan sedikit untuk lebih cerah sedikit ya, biar terlihat jelas. Dan sudah terhampar di sisi kanan dari track lane di sini sampai ke titik garis finish yang berada di track lurus di sini. Kita lanjutkan melihat ke track berikutnya. Di sini kita melihat sebuah mobil mixer sedang menuangkan beton cair ya. Jadi teman-teman di sini sedang melakukan pembetonan untuk drainase Horton tipe Resifex high capacity di sisi kanan dari track lane di sini. Bisa terlihat dan jelas progresnya. Jadi setelah Resifex high capacity ditanam, kemudian dilakukan pembetonan sebelum melakukan prime coat ataupun pengaspalan di atas trek di sini, sehingga nanti drainase Horton itu tidak nampak sebuah drainase. Sekarang kita berada di atas tunnel 1 atau terowongan yang pertama yang berada di bawah trek lurus sepanjang 700 meter. Terlihat sekali progres pengecoran yang dilakukan di sisi tunnel ya, artinya di area track lane yang melalui tunnel sendiri. Sedangkan di sebelah kanan sini sudah mulai pelepasan pagesting, yaitu karena pengecoran di sisi bawah penyambung dari tunnel 1 dengan sayap kanan. Dan di sebelah kiri juga begitu, sudah dilepas pagesting dan dipasangkan untuk pagesting bagian dalam. Jadi kemungkinan pengecoran akan dilakukan dalam 2 hari kemudian ya. Kita pelan-pelan melanjutkan ke tikungan yang pertama. Masih kita melihat di sini lapisan subbase sudah ditambahkan di atas track lane sendiri, namun belum untuk lapisan subbase di atas drainase di kanan sini. Berbelok kanan di tikungan yang pertama, di sebelah kiri terlihat pink hill yang berubah jadi green hill karena hujan tiap hari, apalagi hari ini ya, hujan seharian, sehingga pemandangan dari progres sirkuit di sini terkesan becek atau ada beberapa titik genangan air terlihat jelas. Dan pemasangan drainase Horton sudah mulai terlihat makin panjang di sisi kiri dari track lane dari tikungan yang pertama menuju tikungan yang kedua. Inilah tikungan yang kedua berbelok kanan menuju tikungan yang ketiga. Di tikungan yang ketiga kita melihat sebuah alat finisher akan diangkut menuju titik yang lain ya. Jadi kemungkinan ini akan diangkut ke tikungan yang ke-6, persisnya di service road sebelah kiri, akan persiapan untuk pengaspalan. Dan perkembangan atau progres dari pembuatan utilitas drainase yang melintas di bawah trek dari service road sebelah kiri menuju service road sebelah kanan di tikungan yang keempat sudah terlihat makin progres signifikan. Dari tikungan yang keempat sekarang menuju tikungan yang kelima sudah disiapkan drainase Horton yang siap terpasang, dan di sebelah kanan dari trek juga di sini sudah beberapa drainase Horton sudah mulai terpasang tipe dari Resifex high capacity di sini. Mudah-mudahan bisa terlihat jelas dari pantauan kamera udara yang saya terbangkan ini. Kita berbelok kanan di tikungan yang kelima menuju tikungan yang keenam di depan kita.
Jadi seperti yang saya ceritakan barusan, kalau alat finisher untuk pengaspalan seperti yang terlihat di sebelah kiri, yaitu surface road sebelah kiri di tikungan yang ke-6 telah melakukan lapisan prime coat dan sejumlah roller di sini akan disiapkan untuk melakukan pengaspalan. Kalau tidak malam ini, kemungkinan besok pagi untuk persiapan pengaspalan di surface road sebelah kiri dari tikungan yang ke-6 sampai ke titik tikungan yang ke-7 seperti yang terlihat di depan kita ini. Dan beberapa timbunan dari gravel juga sudah ditambahkan di area gravel bed di sisi kiri dari track lane di sini, teman-teman. Kemungkinan penghamparan dari gravel yang ada di sini akan dilakukan besok ya. Tidak terasa sudah di tunnel 2 kita yang berada di antara tikungan yang ke-7 dan tikungan yang ke-8. Pengecoran sudah dilakukan di sisi kanan dari tunnel 2 di sini. Kita melihat ke arah samping kanan sekarang. Di samping kanan juga sudah mulai pengecoran untuk lantai dasar dari penyambung antara bangunan tunnel dengan sayap kanan seperti yang terlihat di depan kita ini, teman-teman. Kemarin ada yang bertanya, bagaimana sih progres, bagaimana cara sistem untuk mengatasi drainase yang ada di tunnel karena bentuk tunnel seperti ini atau underpass begini ya. Jadi kalau saya boleh tunjukkan lebih dekat sekali, teman-teman melihat ada sebuah kubangan kecil yang ada di sebelum masuk di area atau sebelum masuk ke bagian dalam dari tunnel sendiri. Di sini ada pipa berwarna oranye ya, dan ada berupa kubangan berbentuk persegi panjang. Nah, inilah sistem drainase dari tunnel sendiri. Nah, jadi begitu air masuk, misalnya air hujan misalnya masuk melalui sisi sayap dari tunnel, maka akan masuk di dalam kubangan yang barusan itu ya, dan langsung terserap ke dalam tanah dan nantinya akan dibuang ke sisi kiri atau menyerap ke area luar sirkuit sendiri. Kita tinggalkan tunnel 2 dan tikungan yang ke-8. Sekarang kita berada di titik tikungan yang ke-9. Dari kiri ke kanan bisa terlihat progres surface sebelah kiri, kemudian area runoff yang ada di kiri track lane. Lalu pondasi bawah sudah mulai dikerjakan, sudah diratakan dan dipadatkan untuk track lane sendiri, serta berbukitan sudah mulai hampir rata, dan surface sebelah kanan yang berada di bawah bukit juga sudah mulai penanaman pipa-pipa yang menyeberang ke tengah zona track lane. Artinya drainase horoton yang ada di sisi kanan dari track lane nanti akan membuang air yang masuk melalui pipa-pipa yang ditanam barusan yang melintas di bawah track surface sebelah kanan. Dan inilah tikungan yang ke-10 ya, tidak asing lagi. Kita bisa lihat progres untuk area gravel bed yang ada di depan kita. Selain pekerjaan untuk area gravel bed juga sedang melakukan penanaman drainase horoton tipe Recific High Capacity yang ada di sisi kanan dari track lane sendiri. Kemudian masih beberapa sejumlah box culvert dan pipa-pipa juga belum ditanam di sini untuk mengatasi masalah terjadinya genangan air atau banjir di saat balapan nanti. Kita lanjut menuju tikungan yang ke-11. Area tikungan yang ke-11 ya, terutama untuk area reklamasi di sini tidak terlihat ada hilir mudiknya truk-truk dam yang membawa material karena keseharian kondisi di sirkuit MotoGP Mandalika, maksudnya cuaca ya, hujan dari tadi pagi, sehingga penimbunan untuk drainase yang ada di sini sebelum tikungan yang ke-12 juga belum bisa terselesaikan hari ini. Dan inilah tikungan yang ke-12 berbelok kiri. Di sepanjang trek tikungan ke-12 menuju 13 masih melakukan penggalian untuk jalur pipa pembuangan dari drainase horoton Pasar Fake Super 100 yang berada di kiri dari track lane di sini. Dan juga karena hujan yang terjadi dari tadi pagi di kawasan sirkuit sehingga melakukan backfill atau penimbunan di atas drainase di sini juga
menjadi sedikit tertunda, teman-teman. Inilah tikun yang ke-13 berbelok kiri. Masih pengerjaan kalau kita perhatikan di sisi kiri untuk penanaman pipa di bawah service road sebelah kiri sebelum tikungan yang ke-14. Kita sudah melewati tikungan yang ke-14 dan di depan kita masih sebuah eskavator yang standby ya. Bukan sebuah tapi 2 unit eskavator di sini standby melakukan pengerjaan untuk utilitas drainase, sekaligus juga dari kemarin membantu untuk penambangan pohon-pohon yang ada di area lahan milik warga yang dieksekusi 2 hari yang lalu. Dan di sini sudah bisa kita pantau sekarang ya untuk pembongkaran rumah-rumah di sini yang dilakukan secara mandiri, sudah tidak ditempati lagi oleh para warga di sini. Kemudian dari progres utilitas yang kita bisa lihat di sini adalah pemasangan besi-besi untuk retaining wall dari utilitas sendiri. Bahkan bisa kita melihat untuk sisi bawah sudah dipasangkan pagesting ya, untuk persiapan untuk pengecoran atau semacam pondasi dari retaining wall yang akan dilakukan di utilitas drainase di tikungan yang ke-14 ini. Kurang lebih 2 meter untuk ruangan di dalam utilitas drainase di sini, teman-teman. Bisa kita perhatikan ya, lumayanlah cukup dengan lebar lebih dari 1 meter juga. Dan nanti ini utilitas ini akan membentang menembus ke bangunan putih yang dieksekusi ini ya, yang sudah dibongkar ini, dan menembus sampai ke jalur tronton yang lewat di depan kita ini. Karena dia harus tembus ke dalam zona sirkuit, melintas di bawah trek service road sebelah kanan. Dan kita sudah ada di tikun yang ke-15 di sini. Belum ada kelanjutan dari pengerjaan service road sebelah kiri, artinya pemadatan subgrade, kemudian penyelesaian dari service road yang di dalam sebelah kanan dari track line sendiri. Kemudian juga ya seperti yang terlihat di depan kita masih service road dikerjakan di sisi kiri dari tikungan yang ke-16, beserta juga area gravel bed yang belum juga diratakan di sini. Ya terkendala karena hujan, sehingga untuk pemadatan sendiri mungkin akan dilakukan begitu tidak ada genangan air ya, supaya lebih sesuai prosedur atau lebih maksimal hasilnya. Dan air-air yang ada genangan di sini di kiri kanan untuk track lane menuju tikungan yang ke-17 juga harus dikeringkan dulu, baru bisa dilanjutkan pengerjaan, khususnya karena digunakan untuk area gravel, kemudian area run off aspal juga. Dan inilah tikungan yang ke-17 yang merupakan tikungan terakhir dari sirkuit MotoGP Mandalika. Tidak terasa kita sudah kembali lagi ke atas trek lurus di depan sini. Dan buat teman-teman yang belum tahu, kalau sirkuit MotoGP Mandalika memiliki panjang 4,3 km dengan jumlah 17 tikungan. Sekian dulu reportase saya dari sirkuit MotoGP Mandalika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.